Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, 12 Agustus. Dan kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang perlu kita persiapkan pada malam hari ini, yaitu bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum bersama-sama kita mendengar firman Tuhan, mari saudaraku kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, kami datang ya Tuhan mengucap syukur ke hadirat-Mu untuk kesempatan kami dihimpunkan dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kami sebagai keluarga-keluarga jemaat Tuhan bersatu hati untuk kami menyambut firman Tuhan yang akan Tuhan kumandangkan, yang akan Tuhan perdengarkan kepada kami sekalian jemaat Tuhan. Karena itu ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan nyatakan dan Tuhan taburkan, kami dapat menerimanya, kami dapat memahaminya, kami dapat mengertinya dengan baik. Bahkan Tuhan yang menuntun dan menopang kami, supaya kami diberikan kekuatan juga untuk boleh mewujud nyatakan melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Allah, berfirmanlah kepada kami karena kami sekalian jemaat-Mu sedia untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka bagian Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Kebenaran Karena Iman. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia
jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sedemikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus diperbuat oleh seseorang ketika seseorang menerima sesuatu dari pihak lain, entah pada momen ulang tahun atau pada momen kelulusan atau pada momen pernikahan, menerima hadiah dari sahabat, menerima hadiah dari orang tua, menerima hadiah dari pihak lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu pada masyarakat kebanyakan ketika seseorang menerima sesuatu yang berharga dari pihak lain, maka sebagai sebuah kelaziman orang tersebut akan menyatakan ucapan terima kasih atau menyatakan syukur atas pemberian yang diterimanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, maka kita mempercayai, kita meyakini bahwa kita juga adalah orang-orang yang berada dalam pihak yang menerima sesuatu dari Tuhan. Kita adalah sebagai orang-orang yang telah menerima begitu banyak berkat kelimpahan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita dalam keseharian kita, dalam bentuk nafas kehidupan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang Tuhan terus-menerus sampaikan dan nyatakan bagi kita sekalian, masing-masing sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang terlebih lagi, Bapak Ibu Saudara, tentu pemberian yang Allah nyatakan bagi kita dengan cuma-cuma adalah apa yang Allah sudah nyatakan dalam bentuk anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan, anugerah keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara lewat pengorbanannya, lewat salibnya, lewat pemulihannya yang Ia nyatakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka pertanyaannya adalah, apakah yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang telah mendapat anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus? Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan keberimanan kita adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mendapat anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, seringkali berkembang pendapat di kalangan banyak orang Kristen, ada juga bahkan yang mengatakan karena kita adalah orang-orang yang beruntung, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah dengan cuma-cuma, maka apa saja boleh kita lakukan. Apa saja boleh kita lakukan, termasuk melakukan sesuatu yang jahat, termasuk melakukan sesuatu yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat yang
ke-4 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini merupakan uraian penegasan Rasul Paulus mengenai siapa yang diselamatkan. Mengenai siapa yang diselamatkan. Di kalangan warga jemaat di Roma masih banyak ternyata pemahaman bahwa keselamatan itu diperoleh dengan jalan berusaha untuk menaati hukum Taurat. Dan paham ini merupakan paham yang lahir, yang dipengaruhi oleh paham Yahudi ketika itu terhadap jemaat di Roma. Nah, penjelasan ini memberikan penekanan pada usaha manusia. Ya, bahwa keselamatan itu adalah merupakan satu upaya menaati hukum Taurat, adalah bentuk keselamatan di mana orang membangun keselamatan dengan upaya kebenaran sendiri, serta membuat manusia tidak takluk kepada kebenaran Allah yang adalah pemilik bahkan kebenaran itu sendiri. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, Paulus menyampaikan sebuah penegasan. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, dengan pernyataan ini, Paulus hendak menegaskan bahwa manusia adalah orang-orang yang tidak mampu dengan usahanya sendiri untuk mendapatkan kebenaran. Manusia tidak mampu dengan usahanya sendiri untuk dibenarkan. Hanya Yesus yang mampu, saudara. Nah, dengan demikian diperoleh oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Karena itu kebenaran itu hanya diperoleh oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita kembali refleksikan terus-menerus dalam kehidupan keberimanan kita, bahwa kita tiada kekuatan apapun hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri. Tetapi kebenaran dan keselamatan yang kita punya, yang kita miliki adalah sebuah kebenaran dan keselamatan yang dianugerahkan, sebuah kebenaran dan keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sebagai jawaban atas karya Allah itu, sebagai jawaban atas karya Allah itu, karya Allah yang diwujudkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, melalui tubuh dan darahnya yang menebus, yang menyelamatkan kita selaku umatnya. Maka sudah semestinya lah manusia mengaku menurut pembacaan kita. Sudah semestinya lah, sudah seharusnya lah sebagai orang-orang yang oleh karya Allah kita diselamatkan, oleh anugerahnya kita diselamatkan, maka sudah sewajarnya lah, sudah semestinya lah, maka kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Mengaku dengan mulut menekankan aspek kesaksian, sesuatu yang dapat didengar oleh orang lain. Jadi intinya ialah aspek tindakan dan perbuatan, aspek yang dapat dilihat, aspek yang dapat didengar, aspek yang dapat dinikmati oleh orang lain. Aspek kesaksian ini dengan mulut dan hati lewat tindakan dan perbuatan kita. Artinya bahwa orang percaya, kita sekalian menyatakan kegaraman kita, menyatakan terang kita, menjadi saksi, menjadi terang, berdampak positif dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang telah mendapat anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus hendaknya bersaksi tentang anugerah Allah itu di dalam kehidupan keseharian. Inilah, saudara, panggilan kita.
Inilah saudara perintah Allah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Menjadi terang, menjadi garam, bersaksi terus tentang anugerah keselamatan yang dari Allah itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada Tuhan, dan saya akan membacakan bagian dari nas yang mendasari untuk persembahan yang akan kita nyatakan kepadanya dari Roma pasal 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa persembahan, dan selanjutnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh diberi oleh Tuhan menyatakan persembahan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkenan untuk menyucikan dan memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan, ya Allah, supaya persembahan ini dapat berguna dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan
dimanapun kami melayani Engkau. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami juga ingin membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan pimpinan Tuhan bagi kami sekalian selaku jemaat Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada ya Allah. Semuanya itu karena penyertaan dan karena pimpinan Tuhan atas kami sekalian. Ya Bapa dalam sorga, karena itulah Tuhan kami ingin menyerahkan juga kehidupan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya di tengah-tengah situasi pada saat ini kami tetap mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mendapatkan perlindungan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami mengingat jika ada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberkati mereka dengan kekuatan, dengan pemeliharaan, jamahan, bahkan kuasa pemulihan yang dari para Bapa. Supaya ya Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan itu menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami jemaat Tuhan. Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan melalui GKP Yeruel khususnya. Berkati ya Tuhan, sekalipun kami harus melakukannya, kegiatan-kegiatan penata layanan dalam bentuk online, biarlah ya Tuhan, semuanya ini tidak mengurangi akan kesungguhan kami untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati setiap penata layanan yang kami lakukan, supaya ini semua ya Bapa untuk menjadi puji dan hormat bagi nama-Mu saja. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin kami dengan segala hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, bahkan kepada kami sekalian sebagai warga masyarakat. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan, pimpinan bagi kami untuk dapat mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, jika malam menjadi bagian kami, Kau berkati Tuhan kami pada malam hari ini dalam lindungan-Mu, dan kiranya pada hari esok pun kami dibangunkan kembali dengan kekuatan yang baru untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami, yang mengajarkan kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini, saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, memeliharakan saudara-saudara dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.